Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasbinafal Ulma, NIM 22080043, D3 Teknik Pertambangan. Judul praktikum saya hari ini adalah mengukur garis terhalang bangunan. Yang beranggota yang pertama Hasbinafal Ulma, yang kedua Muhammad Fadli, yang ketiga Teguh Nugraha Putra, yang keempat Wafa Nafilah Ritsma. Tujuan 1. Mahasiswa terampil dalam menempatkan titik pada garis lurus di lapangan yang ada halangan di ujung ke ujung. 2. Mahasiswa terampil menempatkan titik pada garis lurus di lapangan yang ada halangan di tengah. Yang B. Dasar teori. Membuat garis lurus merupakan bagian yang sangat penting. Pengukuran sebidang tanah seperti area perumahan, perkampungan, dan perairan, dan lain-lainnya. Untuk membuat garis lurus, di antara dua titik dipasang titik sebanyak mungkin, di antaranya dengan jarak sesuai coupling yang telah ditentukan. Titik tersebut dinyatakan sebagai bambu yang harus lurus sejajar. Yang ke C, alat dan bahan. Yang pertama, yalon, pengukur, kompas, dan meteran. Yang ke D, langkah kerja. 1. Persiapan. Persiapkanlah alat yang dibutuhkan. D. Langkah kerja. 1. Persiapan. Persiapkan alat yang dibutuhkan. Buat bon alat dan tanda tangani dan diketahui oleh dosen. Pergi ke praktek. 2. Menempatkan titik pada garis lurus di lapangan yang ada halangan di tengah. Buat garis lurus P ke R. Tancapkan yalon di titik S dan buat QS tegak lurus terhadap P ke R. Tancapkan nylon pada titik A, B, C, dan D sehingga dapat garis lurus PA, B, C, D, S, R. Ukur jarak P ke S, Q ke S, P ke A, P ke B, P ke C, dan P ke D. Cari di atas kertas jarak A kecil ke A besar, B kecil ke B besar, C kecil ke C besar, dan D kecil ke D besar dengan rumus perbandingan sisi segitiga. A ke A besar, Q ke S besar ke S, P ke A kecil, P ke S, A ke A besar dengan rumus QS dan PA per PS. Setelah jarak A ke B, B ke B besar, C ke C besar, dan D ke D besar diperoleh, maka buatlah masing-masing garis tadi tegak lurus terhadap garis P ke S sesuai dengan jarak masing-masing dan tancapkan yalon untuk menetapkan titik A, B, C, dan D. Yang ke E, sketsa. Lanjut ke F, data praktikum. Yang pertama, P ke R dengan jarak 7,5 meter. Yang kedua, P ke A dengan jarak 1,3 meter. P ke B dengan jarak 2,6 meter. P ke C dengan jarak 3,5 meter. P ke D dengan jarak 4,8 meter. P ke Q dengan jarak 6,7 meter. P ke A kecil dengan jarak 1,35 meter. P ke B kecil 2,65 meter. P ke C kecil 3,59 meter. P ke D kecil 4,9 meter. Q ke R 2,9 meter. Q ke S 3 meter. A kecil ke A besar 0,6. B kecil ke B besar 1,3 meter. C kecil ke C besar 1,6 meter. D kecil ke D besar 2,2 meter. P ke S 6,5 meter. Yang G, pengolahan data. Jarak titik P ke R adalah 7,5 meter. Skala peta 1:100. P ke R dengan jarak peta 7,5 cm. P ke A dengan jarak peta 1,3 cm. P ke B 2,6 cm. P ke C 3,5 cm.
P ke D 4,8 cm, P ke Q 6,7 cm, P ke A kecil 1,35 cm, P ke B kecil 2,65 cm, P ke C kecil 3,59 cm, P ke D kecil 4,9 cm, P ke R Q ke R 2,9 cm, Q ke S 3 cm, A kecil ke A besar 0,6 cm, B kecil ke B besar 1,3 cm, C kecil ke C besar 1,6 cm, D kecil ke D besar 2,2 cm, dan P ke S dengan jarak peta 6,5 cm. Dan selanjutnya itu kesimpulan. 1. Untuk mencapai titik Q, P ke Q harus mencari jarak dari masing-masing titik A, B, C, dan D. 2. Skala penggambaran peta menggunakan skala 1:100. 3. Untuk mencapai titik A, B, C, dan D diharuskan mencari jarak A, B, C, D yang kecil. Yang keempat, titik P ke Q dihalangi bangunan sehingga mencari titik P ke R. Dan yang terakhir yaitu saran. 1. Perhitungan data harus valid. 2. Gunakan rumus untuk menghitung. 3. Tidak lupa memakai safety untuk keselamatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.